Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan kita lakukan peragaan pengambilan data untuk praktikum fisika dasar dengan modul L3, yaitu modul untuk kalor lebur dan hukum Joule. Nah, berikut ini telah tersedia bahan-bahan yang akan kita gunakan, alat juga. Yang pertama, kita ada di sini adalah neraca Ohaus, kemudian ada penggaris, termometer kaca biasa, termometer digital, stopwatch, kalorimeter, 2 buah kabel. Kemudian di sini ada power supply yang sudah ada voltmeter dan ampermeternya, dan nanti kita akan menggunakan sebongkah es atau beberapa bongkah es untuk menentukan kalor lebur dari es tersebut. Baik, untuk percobaan pertama yang akan kita lakukan dalam modul ini adalah percobaan kalor lebur es. Jadi di sini kita sudah punya wadah yang berisi dengan beberapa bongkah es yang nanti akan kita hitung kalor leburnya. Kemudian di sini yang akan kita gunakan alatnya adalah kalorimeter. Yang pertama kita akan timbang kalorimeter dan pengaduknya dulu. Jadi yang akan kita lakukan, kita akan bongkar kalorimeter utuh ini beserta ini ada elemen pemanasnya dari kalorimeter. Kemudian ini adalah insulator untuk menginsulasi panas, dan di sini adalah kalorimeter kaleng ini dan pengaduknya. Sebelum kita lakukan percobaan kalor leburnya, kita akan timbang dulu di sini berapa dia berat kalorimeternya. Kita akan gunakan neraca Ohaus dan kita akan atur di sini angkanya sampai di sini kembali ke 0 lagi, dan isiannya akan kita masukkan ke data MKP di atas tabel kalor lebur es. Nah, langkah berikutnya adalah kita kemudian isi kalorimeter ini dengan air ya. Ketika kita sudah isi dengan air, kita akan timbang lagi di sini. Kita gunakan neraca Ohaus, kita atur-atur neracanya supaya dia kembali lagi ke 0. Nanti isian dari angka yang ada di sini kita akan masukkan ke dalam isian MKPA, yaitu massa dari kalorimeter, pengaduk, dan es dan air. Nah, ketika sudah kita isi air ini, kemudian kita akan susun lagi ke dalam kalorimeternya. Kita susun seperti ini. Nah, kemudian yang akan kita gunakan untuk mengukur temperaturnya adalah menggunakan termometer digital ini. Kita bisa buka. Oke, ini adalah termometer digital kita. Jadi kita bisa nyalakan. Di sini ada tombol on off-nya. Oke, pastikan dia sudah mengukur dalam temperatur derajat Celcius. Kalau sudah, kita akan masukkan lewat lubang yang di tengah ini adalah lubang untuk termometer ya. Kita biarkan sesaat sampai dia mengukur berapa temperatur awal dari air sebelum kita masukkan es ke dalam situ. Nah, setelah beberapa saat di sini pengukuran angkanya akan menjadi stabil. Di sini dia masih terus bergerak untuk mengukur temperatur airnya. Ketika nanti dia itu angkanya sudah stabil, diisikan ke temperatur awal di tabel isian untuk kalor lebur es ya. Ini sebagai temperatur awal. Kemudian kalau sudah di situ stabil, di sini stabilnya di 28,8 derajat Celcius. Kemudian kita ambil sebongkah atau 2 bongkah es dalam box es ini yang sudah kita simpan, dan kita akan ambil, misalnya contohnya ini sebongkah es, kita akan masukkan ke dalam sini. Kemudian setelah kita masukkan, segera kita ukur perubahan temperaturnya tiap 10 detik, dan kita lengkapi sampai esnya seluruhnya meleleh, dan datanya kita isikan ke dalam tabel untuk kalor lebur es. Jadi di sini sudah disiapkan stopwatch ya. Jadi begitu dimasukkan langsung stopwatchnya bisa dimulai. Kita masukkan, langsung kita mulai perhitungan. Oke. Jadi nanti kita tunggu tiap 10 detik di sini membaca berapa, maka kita isikan ke dalam kolom isian perubahan temperatur. Ini udah 10 detik, 28,5 diisikan. Kemudian kita tunggu 10 detik lagi. Oke, sudah 20 detik, 28,2 kita masukkan. Jadi ini kadang sambil diaduk untuk meratakan panasnya. Nah, ini kita lakukan sampai kita lihat kalau esnya sudah benar-benar menghilang, mencair semua. Kalau esnya sudah mencair, kita bisa
hentikan perhitungan perubahan temperaturnya ini. Nah, berikut ini adalah setup untuk percobaan hukum Joule. Jadi kita sudah memiliki kalorimeter yang diisi oleh air yang baru ya, yang tadi yang dari percobaan kalor lebur kita ganti dengan air yang baru. Kemudian kita akan timbang lagi di neraca Ohaus. Oke. Nah, nanti hasil timbangannya ini dengan cara mengatur neraca di dalam dengan cara mengatur angka-angka di dalam neraca ini, kita akan dapatkan berapa masanya MKPA yang baru yang akan kita isi di tabel isian MKPA untuk percobaan hukum Joule. Nah, setelah kita mendapatkan massa kalorimeter pengaduk dan air, kita akan susun ulang lagi dia kalorimeternya. Seperti ini. Nah, nanti di sini yang akan kita lakukan, kita akan mengaliri dia coil yang ada di sini akan dialiri dengan arus listrik sehingga dia akan menjadi panas. Nah, panas dari coil ini akan memanaskan air yang ada di dalam. Temperaturnya akan kita ukur menggunakan termometer kaca ini. Jadi nanti kita masukkan dari dalam tengah ini. Nah, kalau kita masukkan seperti ini, tentu termometer ini akan menyentuh dasar sehingga di sini nanti yang perlu diperhatikan adalah termometer yang tercelup di dalam air nanti ikut menyerap panas juga, panas yang ditimbulkan oleh coil tadi. Sehingga kita juga perlu memperhitungkan efek dari berapa banyak termometer ini yang tercelup di dalam air. Nah, untuk mengetahui volume termometer yang tercelup di dalam air ini, kita akan melakukan pengukuran kedalaman air, karena kedalaman termometer yang tercelup sama dengan kedalaman air. Jadi Anda bisa masukkan penggaris di sini, kemudian Anda lihat di situ ada berapa sentimeter, ya. Misalkan di sini Anda ukur angkanya sebagai 3,7 cm. Jadi misalnya kedalaman air itu adalah 3,7 cm. Anda simpan dulu datanya 3,7 cm. Kemudian yang Anda lakukan adalah untuk mengetahui kalau ini tercelup sejauh 3,7 cm. Jadi kira-kira Anda paskan sampai sini 3,7 cm. Berarti di situ kedalaman segini itu ada berapa sebenarnya volume yang tercelup itu. Caranya dengan menggunakan gelas ukur yang ini ya. Jadi Anda paskan dia di suatu angka, misalnya angka 8. Kemudian dari sini Anda ukur misalnya 3,7 cm ke bawah itu sampai ke angka yang mana di bawahnya, di nolnya ini. Misalnya sampai angka 3,9 yang ada di sini. Berarti nanti kita celupkan termometer ini sampai angka 3,9. Nah, tentu kan di sini permukaannya naik. Nah, perbedaan antara bacaan yang awal tadi 8 dengan bacaan yang akhir ini adalah volume dari si termometer kaca yang tercelup, ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan dia naik sampai 9 ya. Jadi dari 8 naik ke 9. Nah, kita bisa simpulkan maka dia itu naiknya dari 8 ke 9 adalah 1 ml. Jadi volume yang tercelup dari termometer kaca ini adalah 1 ml atau sama dengan 1 cc ya, 1 cm kubik, dan Anda masukkan ke kolom volume termometer kaca yang tercelup. Nah, di situ plus minusnya di tabel isian ada plus minus. Plus minusnya adalah setengah skala terkecil yang ada di sini. Ini adalah 0,2 ml skala terkecilnya, maka setengahnya adalah 0,1 ml. Jadi volume kaca yang tercelup adalah 1 ml plus minus 0,1 ml atau cc. Nah, itu nanti tergantung seberapa tinggi air yang ada di dalam ini atau seberapa dalamnya. Semakin dalam maka dia volume yang tercelup akan semakin besar. Nah, itu adalah cara mengukur berapa besar volume termometer kaca yang tercelup dalam air. Jadi untuk data isian semuanya sudah terlengkapi. Nah, berikutnya kita akan membuat rangkaian listrik, dan rangkaiannya ini sangat sederhana sekali karena voltmeter dan ampermeternya itu sudah jadi satu di dalam power supply ini ya. Jadi kita akan alirkan listrik ke dalam kalorimeter ini. Jadi ini kita bisa, supaya yakin kita bisa dari bawah supaya benar-benar kena logam yang ada di situ. Kita bisa naikkan sedikit.
Kalau sudah ini kita hubungkan ke sini power supply-nya. Nah, sekarang sebelum saya nyalakan, ini kita bisa hubungkan dulu ke sini sebelum dinyalakan ya. Oke, jadi ini kondisinya masih dalam keadaan mati, belum saya on-kan ya. Nah, sesuai dengan tabel untuk hukum Joule, di situ ada dua macam tabel, yaitu yang pertama untuk arus sebesar 1 ampere dan arus sebesar 2 ampere ya. Berapa nanti voltasenya di situ kita lihat dari sini. Jadi yang kita atur adalah ampere, besaran ampere yang ada di sini ya, besaran ampernya. Nah, nanti tiap 30 detik kenaikan temperaturnya kita ukur jadi berapa derajat Celcius. Kita gunakan stopwatch untuk mengatur waktu tiap 30 detiknya. Oke. Jadi kita bisa mulai dari sekarang. Begitu kita nyalakan, kita bisa mulai perhitungan stopwatchnya. Oke, dan ini arusnya kita atur supaya 1 ampere. Oke. Nah, di sini udah 1 ampere, catat di sini voltasenya ada berapa volt. Nah, di situ kita bisa lihat di sini adalah 2 volt. 2 volt itu silahkan Anda masukkan ke dalam kolom isian volt untuk tabel 1 ampere. Nah, di sini tiap 30 detik kita ukur temperaturnya berapa sampai dia naik 1 derajat Celcius. Nah, nanti ini udah 30 detik, catat temperaturnya berapa, isi di kolom isian yang tabel 1. Nah, itu adalah tata cara untuk pengisian tabel yang 1. Nah, ini kita masukkan dulu. Untuk pengisian tabel yang 2 ampere, di situ nanti kita akan nyalakan, kita masih bisa gunakan air yang sama. Tapi nanti kita perhatikan di sini temperatur awalnya berapa Anda isi di temperatur awal, kemudian mekanismenya masih sama, begitu kita nyalakan, kita setup di sini supaya 2 ampere dan kita catat kenaikan temperaturnya tiap 30 detik sehingga dia naik 6 derajat Celcius dari temperatur mula-mula. Oke, jadi mekanismenya seperti ini, kita akan nyalakan dulu. Begitu kita nyalakan stopwatch, kemudian kita atur supaya dia 2 ampere. Nah, bisa dilihat di sini sudah mencapai 2 ampere. Kemudian di sini pengukuran voltasenya yang harus dicatat di situ adalah di sini 1 2 3 3,5 volt ya. Jadi voltasenya 3,5 volt diisi di kolom voltase. Kemudian di sini udah berjalan selama 21 detik. Di detik ke-30 kita akan catat berapa naik temperaturnya. Sambil kita aduk pelan-pelan. Oke, sudah 30 detik dicatat temperaturnya berapa, masukkan ke kolom yang pertama. Kemudian di sini kadang sambil dilakukan pengadukan yang ringan supaya airnya itu merata di dalam, gitu ya. Kadang-kadang saja kita aduk, tapi adukannya adalah adukan ringan sehingga panasnya itu benar-benar dari perubahan energi listrik yang ada di sini. Oke, di sini sudah detik ke-60, hampir detik ke-60. Nah, begitu detik ke-60 atau menit pertama kita cek lagi temperaturnya berapa, kita masukkan ke kolom yang kedua. Begitu seterusnya sampai naik 6 derajat dari temperatur mula-mula. Baik, berikut ini kita akan membahas bagaimana analisis dari data yang didapatkan dari percobaan modul L3. Nah, di sini kita bisa lihat kita sudah punya lembar data yang sudah terisi oleh data yang akan kita analisa ya. Di sini ini ada yang pertama itu adalah percobaan kalor lebur, di sini data peleburan es. Di sini adalah massa-massa yang terlibat di dalam peleburan es. Di sini adalah perubahan temperaturnya ya, perubahan temperatur selama esnya melebur. Kemudian untuk percobaan hukum Joule kita punya dua tabel data. Di sini tabel untuk ketika arusnya 1 ampere ya, arusnya 1 ampere, dan di sini ketika arusnya 2 ampere ya. Di sini voltasenya itu adalah yang kita ukur, kita dapatkan gitu ya. Di sini massa yang terlibat juga udah ditulis di sini. Ini perubahan temperaturnya ada di sini, perubahan temperatur dari air. Nah, kemudian kita akan analisa satu persatu. Jadi pertama kita akan mulai dari percobaan kalor lebur.
Sekarang kita akan lihat dulu di modulnya. Nah, ini adalah modul L3 ya. Anda bisa lihat di buku modul Anda untuk L3. Nah, di sini bisa dilihat isian data untuk percobaan kalor lebur yang sudah terisi tadi di yang saya tunjukkan tadi sebelumnya di lembar data sebelumnya. Kemudian ini adalah isian untuk hukum Joule yang semuanya sudah kita isi ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan akhir yang akan perlu Anda kerjakan dalam laporan akhir Anda untuk modul L3. Baik, kita coba lihat dulu. Sekarang yang pertanyaan pertama adalah perintah, ini lebih tepatnya ya, perintahnya adalah untuk membuat grafik antara temperatur terhadap waktu untuk setiap percobaan. Jadi di sini kita ada 3 percobaan ya, ada 3 tabel data peleburan es ya. Ini nanti Anda buat tabelnya. Kemudian hukum Joule yang 1 ampere ya, yang ada di sini nanti Anda buat tabelnya, dan juga yang 2 ampere. Nah, kalau kita gunakan data yang sudah kita punya di sini, maka di sini Anda bisa lihat di data peleburan es ini kita bisa lihat di sini waktu dan di sini adalah temperaturnya. Nah, bisa dilihat di sini semakin waktunya itu semakin lama, di situ temperaturnya semakin turun ya, karena temperatur airnya, jadi ini kan temperatur air ya, karena temperatur airnya itu menurun karena dia diberikan es ya, di situ esnya melebur. Nah, di sini nanti Anda diminta untuk membuat grafiknya antara temperatur dan waktu. Jadi kalau Anda mau buat grafiknya, nanti Anda buat di kertas milimeter block. Kalau Anda mau cek dulu di Excel boleh. Jadi Anda masukin datanya terus Anda Excel gitu untuk lihat seperti apa juga boleh. Tapi sebenarnya ini enggak juga nggak apa-apa langsung, karena di sini dia itu tipenya bukan bukan, Anda tidak diminta untuk membuat garis lurus linear, tapi Anda cukup menghubungkan titik-titik antar uh, temperaturnya. Misalnya untuk data pertama di sini kita lihat ketika waktunya 0, nah di sini T, nah ya kan, T dalam sekon waktu, dan di sini temperatur T besar ini dalam derajat Celcius. Kita bisa dilihat ketika 0 ini 26,1. Nah, nanti di sini 0 berarti di sini adalah 26,1 itu. Misalnya ini 26,1. Kemudian ketika 10, jadi ini misalnya 10 gitu. 10 di sini 25,2. Ini kita buat lebih tinggi dulu aja. Jadi karena dia menurun ya nanti ya. Jadi misalnya ini 26,1 di sini. 26,1. Terus ketika di sini 10 sekon, di sini 25,2 misalnya gitu. Ini 25,2. Nah, nanti silahkan Anda buat di kertas milimeter block sehingga ini jaraknya akurat gitu ya. Kan di situ ada blok-blok kecil yang bisa Anda atur sendiri itu jaraknya berapa. Tapi memang di situ jadi nanti bentuk grafiknya itu akan lebih akurat gitu. Jadi itu dilanjutkan, misalnya detik ke-20 dia di 25,6. Nah, ini malah ada naik. Ini ada mungkin ada anomali di sini yang mungkin nanti Anda perlu jelaskan juga ketika membahas kenapa dia kok bisa naik. Tuh, apakah apakah apa namanya? Terjadi sesuatu di situ gitu ya. Tapi trennya secara umum dia harusnya turun ya. Dia harusnya turun. Misalnya di sini terus ada di detik berapa nih? Detik ke-30. Detik ke-30 misalnya 25,8, naik dikit. Kemudian misalnya 40, di 40 dia turun dikit. Di sini ya, baru setelah ini trennya dia turun terus ke detik ke-50 di sini dia turun. Nah, terus misalnya ini turun begini gitu ya. Misalnya kita lanjutkan sampai selesai, nanti uh, grafik yang Anda buat itu Anda langsung hubungkan saja dari satu titik ke titik garisnya. Jadi jangan dibuat garis pendekatan garis linear, tapi langsung dihubungkan dari garis dari satu titik ke titik gitu ya. Trennya itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Nah, berikut juga sama untuk grafik-grafik yang lain, karena perintah untuk yang nomor satu tadi kan di setiap tabel yang ada di sini tuh Anda disuruh membuat grafiknya ya, dari temperatur terhadap waktu. Jadi kita buat grafiknya di sini juga. Kemudian di sini misalnya ini waktu, di sini temperatur.
derajat Celcius. Nah, di sini Anda bisa lihat semakin tinggi waktunya atau semakin lama waktunya, maka dia temperaturnya akan semakin naik ya. Jadi kurang lebih nanti datanya kayak gini. Nah, gitu. Jadi nanti yang perlu Anda lakukan adalah Anda hubungkan garis-garisnya ini. Nah, dihubungkan gitu ya. Nah, ini Anda lakukan persis sama juga untuk data yang untuk tabel 2 ampere. Jadi nanti silahkan Anda buat grafiknya gitu ya. Nah, nanti jadi ini naik juga kan dia. Nah, trennya naik gitu. Jadi silahkan Anda buat di kertas milimeter block. Nah, ketika Anda sudah membuat grafiknya, kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan nomor 2 di sini. Nomor 2, hitunglah kalori yang dilepaskan air dan kalorimeter saat proses peluburan es menggunakan persamaan 6.4. Nah, kita akan lihat di atas persamaan 6.4 itu yang mana. Nah, ini dia ya persamaan 6.4. Jadi ini adalah cara menghitung kalor yang dilepaskan oleh air ya, karena kalornya nanti diserap oleh es pada saat proses peleburan. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Di sini harusnya bukan temperatur akhir dikurangi temperatur mula-mula, tapi dibalik, temperatur mula-mula dikurangi temperatur akhir gitu ya. Jadi ini kebalik, karena temperatur mula-mula ketika pereburan es itu temperaturnya lebih tinggi ya. Jadi di sini akan kita tuliskan rumusnya. Oke, jadi ini akan kita hapus dulu. Ya. Kemudian kita tuliskan rumusnya tadi ya. Jadi Q yang dilepaskan oleh air di persamaan 6.4 ya, ini persamaan 6.4. Q yang dilepaskan oleh air itu adalah massa air dikali kalor jenis air plus massa kalorimeter dan pengaduk dikali C kalorimeter dan pengaduk dikali dengan temperatur mula-mula dikurangi temperatur akhir ya. Oke. Nah, di sini untuk mendapatkan massa air kita dapatkan dari dua data ini ya, dua data yang ini. Jadi massa air itu sama dengan massa kalorimeter pengaduk air dikurangi dengan massa kalorimeter dan pengaduk. Nah, ini sama dengan berarti 192 dikurangi ini 58,82. Nah, di sini kita hitung aja pakai kalkulator. Nah, jadi di situ 192 dikurangi 58,82 hasilnya adalah 133,18 ya. Ini adalah hasilnya 133,18. Ini adalah massa air ya. Jadi di sini nanti sama dengan 133,18 gitu ya, dikali dengan kalor jenis air itu adalah 1 satuannya adalah kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini satuannya adalah gram kan ya. Nanti gramnya dicoret sama ini. Kemudian plus MKP di situ ada 58,82 dikali CKP. Nah, CKP ini adalah panas jenis dari aluminium gitu ya. Ini kalau panas jenis dari aluminium, coba kita cek dulu. Ada di sini. Kita coba oke, jadi untuk panas jenis dari aluminium adalah 0,215 gram per kalori
kalori per gram derajat Celcius. Nah, itu kita masukin di sini ya. Berarti di sini kali 0,215. Tuh kan? Kemudian dikali temperatur mula-mula dikurangi temperatur akhir. Temperatur mula-mula itu adalah yang ini 26,1, temperatur akhirnya adalah 23,3 ya. Jadi ini 26,1 kurangi 23,3. Ini derajat Celcius kan ya satuannya. Satuannya adalah derajat Celcius. Jadi nanti satuan derajat Celcius ini akan dicoret dengan yang satuan derajat Celcius di sini ya. Ini kan ada satuannya di sini juga. Jadi nanti hilang. Satuan akhirnya adalah kalori. Jadi nanti silahkan Anda hitung, nanti hasilnya ini satuannya dalam kalori gitu. Oke, berikutnya berarti kita udah jawab pertanyaan yang nomor 2. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan yang nomor 3 ya. Pertanyaan yang nomor 3. Nah ini, hitung kalor laten peleburan es dan bandingkan nilainya dengan referensi. Jelaskan hasil Anda. Jadi untuk menghitung kalor laten peleburan es itu kita rumusnya adalah Q yang dilepaskan air sama dengan Q yang diterima oleh es ya. Jadi kita harus cek di awal. Nah, di sini persamaan 6.3. Jadi Q yang diterima itu harus sama dengan Q yang dilepaskan. Jadi MSLS harus sama dengan ini. Gitu ya. Nah, sekarang berarti ini kita hapus dulu yang di bawah ini. Oke, berarti saya punya persamaan dari 6.3 itu harus sama dengan persamaan 6.4 ya. Atau Q yang diterima oleh S harus sama dengan Q yang dilepaskan air, gitu kan. Yang ini Anda udah dapat hasilnya dari sini tadi ya, berapa kalori. Yang diterima tadi kan massa S dikali kalor lebur S itu sama dengan Q lepas tadi berapa dalam satuan kalori kan gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti kalor lebur dari S itu adalah QL dibagi dengan massa dari S gitu. Yang ini kan satuannya kalori, sedangkan massa dari S satuannya gram. Jadi nanti hasilnya angkanya ini adalah satuannya kalori per gram. Nanti silahkan Anda cek. Karena massa S-nya kan udah ada di sini nih ya, yang di sebelah pojok kiri atas nih ya, massa S-nya 5 gram. Nah, itu adalah untuk yang nomor 3 ya. Pertanyaan akhir yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Hitunglah hambatan R kawat tahanan pada masing-masing percobaan hukum Joule untuk 1 ampere dan 2 ampere. Nah, kalau kita lihat di sini disuruh menghitung hambatan R ya dari percobaan hukum Joule. Nah, di sini saya punya ada arusnya 1 ampere, voltasenya adalah 4,8 ini. Jadi kalau rumus yang voltase arus dan hambatan itu kan V sama dengan I kali R, sehingga R sama dengan V dibagi I. Nah, dari sini nanti Anda bisa lihat bahwa R-nya itu bisa dihitung, ini 4,8 volt dibagi dengan 1 ampere sama dengan 4,8 ohm ya. Untuk yang untuk 2 ampere maka di sini R-nya juga sama, R-nya sama dengan voltasenya 3,7 volt dibagi dengan 2 ampere gitu ya. Maka di sini 1,5 plus 0,35 kan gitu ya. Ohm ya, atau sama dengan 1,85 ohm. Nah, jadi itu R-nya udah dihitung. Itu kita dapatkan untuk yang nomor 4 ya. Kemudian yang nomor 5, hitunglah kalor yang diterima air saat percobaan hukum Joule dengan menggunakan persamaan 6.5. Tuh. 6.5 itu persamaannya adalah ini. Ya. Oke. Nah, kita tulis dulu aja rumusan yang ada di sini, atau kita copy aja ini. Salin gitu. Kemudian
kita taruh di sini. Dia atau kita salin sebagai gambar aja. Ini bisa enggak. Nah, jadi dia gini ya rumusnya ya. Oke, sekarang jadi Q sama dengan, kalau kita mau rapikan di sini, Q yang diterima oleh air ketika pemanasan di hukum Joule itu sama dengan MA CA plus MKP CKP plus HT. HT itu adalah panas yang diserap oleh termometer kaca dikali temperatur akhir kurangi temperatur mula-mula. Nah, di sini kita dapatkan massa airnya dari mana? Sama, massa air itu rumusnya sama dengan MKPA dikurangi MKP. Gitu ya, MKPA dikurangi MK. MKPA-nya yang mana ini? Yang 197 gram. Berarti di sini 197 gram dikurangi, kita cek MKP-nya 58,82 ya. 58,82 ya, gram. Dan di sini kita hitung aja pakai kalkulator. 197 dikurangi 58,82, 138,18. Ini jadi 138,18 gram ya. Ini nanti masuk ke massa air yang ada di sini. C air ini masih sama 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian MKP-nya tadi 58,82 ini ya. MKP. CKP-nya tadi 0,215 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kemudian HT atau panas yang diserap oleh termometer kaca per derajat Celciusnya itu adalah, di sini ada rumusnya ya. Rumusnya kalau kita lihat di sini itu adalah HT adalah kalor serap termometer kaca per derajat Celcius. Nah, nilai HT dapat dicari dengan mengalihkan nilai air termometer ini dengan volume termometer yang tercelup dalam air. Jadi 0,46 kalori per cc derajat Celcius dikali berapa cc yang tercelup gitu. Jadi kita akan pakai nilai itu 0,46 ya. Jadi di sini sama dengan 0,46 kalori per cc derajat Celcius dikali dengan yang tercelup di sini berapa? Yang tercelup itu adalah ada di sini 0,5 cc ya. Jadi kita tulis di sini 0,5 cc. Tuh. Jadi nanti cc-nya coret. Jadi ini sama dengan kan ini ya, sama dengan, kita hitung aja 0,46 dikali dengan 0,5. 0,23. Jadi di sini nilainya adalah 0,23. Oke, 0,23 kalori per derajat Celcius gitu. Nah, kemudian yang di bagian ini TA min TM. Ini temperatur akhir kurangi temperatur mula-mula gitu. Temperatur akhirnya berapa? Ini 21,1, temperatur mula-mulanya 18,1. Jadi dia 3 derajat Celcius ya. Di sini sama dengan di sini sama dengan 21,1 derajat Celcius dikurangi 18,1 derajat Celcius sama dengan 3 derajat Celcius. Nah, ini nanti semua Anda kalikan, satuan akhirnya harus dalam bentuk kalori. Jadi hasil satuan akhirnya dalam bentuk kalori. Oke, jadi itu adalah perhitungan Q yang diterima oleh air dalam percobaan hukum Joule yang 1 ampere. Kita lihat lagi pertanyaannya. Pertanyaan akhirnya tadi gimana? Oke, jadi di sini berarti yang kita harus hitung adalah untuk yang 1 ampere dan 2 ampere secara sekaligus ya. Jadi caranya sama untuk yang 2 ampere, masih sama persis
menggunakan rumus ini ya. Ini saya hapus dulu. Berarti ini masih sama juga, cara menghitungnya adalah dengan QT sama dengan MACA plus MKP CKP plus HT kali temperatur akhir kurangi temperatur mula-mula. Nah, ini kan hasil hitungan yang ini pasti akan sama persis dengan yang sebelah atas ya. Akan sama persis yang atas karena semuanya sama, massa air sama, C air sama, MKP-nya sama, CKP-nya sama, dan HT-nya sama. Yang beda adalah bagian yang ini, temperatur akhir dikurangi temperatur mula-mula. Di sini temperatur akhirnya adalah 31,7 ya, 31,7 derajat Celcius dikurangi temperatur awalnya adalah 25,7. Itu derajat Celcius, yang ini sama dengan 6 derajat Celcius gitu ya. Jadi yang beda adalah tinggal TA min TM-nya. Jadi nanti silahkan Anda hitung nilainya berapa, totalnya kita itu berapa, itu nanti hasilnya satuannya dalam kalor atau kalori. Nah, kemudian kita lihat pertanyaan yang nomor 6 yang terakhir. Hitunglah kesetaraan energi kalor listrik A dengan menggunakan persamaan 61 dan 65, bandingkan nilainya dengan referensi dan jelaskan hasil perbandingan Anda. Nah, nanti sekarang kita lihat persamaan yang 61 dulu. 61. Nah, ini ya, ini persamaan 61. Ini adalah Q yang dilepaskan oleh pemanas yang kita gunakan di hukum Joule. QL sama dengan AI kuadrat RT ya. Jadi kita cek di sini. Kita akan tuliskan persamaan yang ini kan rumusan persamaan 6.5 nih. Nah, untuk persamaan 6.1 itu harus sama dengan 6.5. Q yang kalor yang dilepaskan elemen pemanas harus sama dengan kalor yang diterima oleh air. Di sini tadi A I kuadrat R kali T tuh sama dengan ini MACA gitu kan, MACA plus MKP CKP plus HT dikali dengan temperatur akhir kurangi temperatur mula-mula. Nah, di sini yang diminta Anda untuk mencari kesebandingan A-nya ini ya, nilai A kecil ini. Karena kita lihat di sini ini diukur dalam semuanya dalam dalam satuan SI, maka ini nanti satuan energi satuannya itu adalah Joule. Sedangkan yang di sini nanti satuannya itu adalah kalori kan gitu ya. Di sekian Joule, yang itu sekian kalori, ini A. Sehingga misalkan di sini nilainya adalah QL gitu ya, QL Joule, yang di sini Q terima kalori gitu. Sehingga nanti ketika Anda disuruh mencari A, kesebandingan itu harus jadinya tinggal pindah ruas saja. Q terima, nilai Q terima dibagi nilai Q lepas, nanti satuannya adalah kalori per Joule. Gitu ya. Nah, Anda diminta untuk membandingkan dengan referensi. Maksudnya referensi itu adalah berarti kan ini sebenarnya itu nilai perbandingan antara kalori dan Joule. Jadi ini itu adalah perbandingan antara kalori dan Joule. Perbandingan intinya tuh 1 Joule itu harus sama dengan berapa kalori. Nah, ini nanti yang Anda dapatkan tuh angkanya tuh yang ada di sini, ini sama angka yang ada di situ. Ya. Nah, untuk menghitung QL-nya sendiri itu gimana? Untuk yang persamaan 6.1, jadi AI kuadrat RT itu sama dengan misal untuk yang 2 ampere. Untuk 2 ampere I-nya sama dengan 2 ampere. 2 ampere ini dikuadratkan, R-nya tadi kan Anda hitung 1,85 ohm. Ya gitu ya. Ini ampere kuadrat berarti ya. Satuannya ampere kuadrat kali 1,85 ohm kali berapa waktu totalnya pemanasan? Ini 630 sekon kan. Jadi 630 sekon. Itu hasilnya nanti berapa? Ini masih dikali A ya. Berarti nanti hasilnya sama dengan sekian A. Satuannya adalah Joule gitu. Hanya kan yang disuruh mencari tahu. Nah, itu berlaku juga untuk yang 1 ampere ya. 1
1 ampere cara hitungnya juga sama persis, nanti ini cara menghitungnya. Jadi apa namanya, ki ki lepasnya itu sama dengan A/I kuadrat RT, kan? Berarti sama dengan A. Nah, ini Anda yang diminta untuk dari A. I kuadrat, I nya cuma 1 ampere dikuadratkan kan, tetap 1. R nya tadi kita hitung 4,8 ohm, dikali waktu totalnya berapa di sini, 480 sekon. Itu hasilnya sama dengan sekian A joule nanti. Nah, itu nanti yang Anda masukkan dalam perbandingan rumus yang ini. Itu nanti Anda masukkan ke perbandingan rumus yang sebelah sini nanti. Itu ya. Jadi itu adalah cara menganalisa atau menjawab pertanyaan akhir untuk apa namanya, percobaan L3 ini. Jadi silahkan nanti setiap grafiknya dibuat di milimeter block ya. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.